Pemirsa, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akhir pekan kemarin menghadiri pembukaan The International Institute for Strategic Study di Manama, Bahrain, dan selain sebagai pembicara, Prabowo juga bertemu dengan sejumlah pihak membahas keamanan global dan tantangannya. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sempat bertemu dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat dalam sebuah sesi. Dalam pertemuan ini, keduanya sepakat untuk mendorong penerapan tatanan berbasis aturan di Indo-Pasifik yang menjunjung tinggi hukum internasional. Pemirsa, yang cukup membuat heboh adalah sebuah foto yang memperlihatkan Prabowo Subianto sedang berbincang serius dengan kuasa usaha Israel di Bahrain, Itai Tagner. Dan Prabowo Subianto terlihat berdiskusi dengan kuasa usaha Israel itu. Interaksi secara terbuka itu dianggap jarang terjadi lantaran Indonesia dan Israel tidak memiliki hubungan diplomatik. Terlebih, obrolan tersebut dilakukan di tengah isu normalisasi negara-negara Timur Tengah dengan Israel. Pertemuan Prabowo dan Tagor terjadi di sela-sela konferensi tahunan Manama Dialog ke-17 dan dikutip dari Times of Israel. Dalam pertemuan itu tidak disebutkan rinci apa yang dibicarakan antara kedua belah pihak. Israel dan Indonesia, pemirsa, diketahui tidak memiliki hubungan diplomatik formal. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ramai menjadi bahan perbincangan warganet di media sosial setelah foto dirinya tengah berdiskusi dengan perwakilan Israel viral. Terkait hal tersebut, politikus PKS Tifatul Sembiring sempat berkomentar melalui akun Twitter miliknya. Tifatul mengingatkan Prabowo agar lebih berhati-hati dengan negeri Zionis itu dengan isu agenda Israel untuk normalisasi hubungan dengan Indonesia. Tifatul meminta Prabowo berhati-hati. Disampaikannya pula normalisasi dengan Israel sama dengan mengakui negara Israel. Artinya menyetujui status penjajahan Israel atas Palestina. Ditambahkannya setuju penjajahan artinya melawan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin berpendapat kemunculan foto tersebut akan menimbulkan perspektif negatif dari publik terhadap Prabowo Subianto. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia itu juga menyebut umat Islam di tanah air akan terluka melihat foto tersebut karena sikap Indonesia selama ini tegas mendukung kemerdekaan Palestina. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga konsisten memperjuangkan Palestina. Pertemuan Prabowo Subianto dan pejabat Israel memicu spekulasi tentang upaya normalisasi Indonesia yang merupakan negara muslim terbesar dengan Israel, menyusul kesepakatan Ibrahim yang menjadi perjanjian normalisasi antara Uni Emirat Arab Bahrain dengan Israel yang digagas oleh Amerika Serikat. Kesepakatan normalisasi ini juga kemudian diikuti oleh Sudan dan Maroko. Dan sudah terhubung melalui sambungan Zoom juru bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Mas Dhanil Anzar Simanjuntak. Selamat sore. Selamat sore, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih berkenan berbincang. Langsung saja, Mas Dhanil, ini sebetulnya pertemuan apa yang tergambar dalam foto yang viral itu? Pertama, saya harus jelaskan beberapa kronologisnya ya. Pertama, tidak ada pertemuan formal maupun informal dengan pihak Israel. Dalam hal ini Itai Tagner. Yang ada adalah Pak Prabowo pada forum IISS itu menjadi pembicara kunci dan menyampaikan beberapa hal terkait pandangan beliau tentang pertahanan dunia, global maupun regional, hal ini Timur Tengah, termasuk memperkenalkan dan menyampaikan pertahanan kita, yaitu pertahanan rakyat semesta. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan Timur Tengah, khususnya Palestina, dalam pidato Pak Prabowo itu yang bisa diakses oleh siapapun melalui YouTube IISS ataupun yang sudah banyak dikutip oleh media, Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan dengan tegas menyampaikan bahwasannya permasalahan
Palestina dan Israel menjadi perhatian banyak rakyat Indonesia, dan rakyat Indonesia termasuk pemerintah Indonesia berkomitmen mendukung perjuangan rakyat Palestina dan Palestina merdeka yang berdaulat, dan menginginkan mendorong adanya penyelesaian konflik secara damai, di mana Palestina sebagai negara kita dukung terus-menerus, kita dukung secara total. Iya. Nah, itu disampaikan Pak Prabowo di depan 300 delegasi yang hadir mewakili negaranya masing-masing, termasuk delegasi dari Israel. Nah, dalam forum-forum itu kan biasanya kalau Anda jadi pembicara atau Anda dari peserta pasti didatangi atau disapa oleh banyak delegasi. Nah, salah satu delegasi yang menyapa Pak Prabowo adalah delegasi dari Israel. Ya tentu ketika disapa sebagai orang Timur, sebagai duta dari Indonesia, Pak Prabowo hanya membalas sapaan tersebut. Jadi tidak ada pertemuan formal maupun informal. Nah, sayangnya kemudian itu di-capture atau difoto misalnya pas berpapasan oleh media, dan itu kemudian dikapitalisasi oleh media-media di Israel terutama, yang kemudian di Indonesia terprovokasi gara-gara foto itu. Padahal tadi saya sebutkan sikap Pak Prabowo sebagai Menhan tentu membawa sikap Presiden, tentu membawa sikap bangsa Indonesia. Kita penuh Palestina merdeka dan berdaulat, dan itu disampaikan di forum yang terbuka, jadi terang terkait dengan itu. Artinya memang tidak ada sama sekali obrolan apapun. Lalu berapa lama sebetulnya pertemuan itu berlangsung? Ya tadi saya sebutkan kalau Anda menjadi pembicara, kemudian banyak partisipan biasanya datang ke Anda begitu ya, menyapa segala macam, itu hanya sekedar papasan dan sapaan. Selanjutnya tidak ada pembicaraan apapun terkait dengan Palestina dan Israel. Kalau terkait dengan sikap Menhan dalam hal ini merepresentasikan sikap Indonesia, itu sudah jelas disampaikan Pak Prabowo dalam pidato beliau. Nah, ini kemudian yang kita sayangkan di dalam negeri oleh beberapa politisi, oleh beberapa pihak, oleh beberapa buzzer, kemudian narasinya ditambah-tambahi seolah-olah Pak Prabowo berhubungan dengan pihak Israel. Jadi saya pikir itu tidak sehat, itu justru membiarkan dan menyediakan ruang pecah belah justru di dalam negeri, dan itu baik menurut kami. Mas Dhanil, tapi kita tahu bahwa memang kan kalau berbicara tentang pertemuan dengan orang sekalipun tidak disengaja, ini kan tentu kita harus coba untuk menjaga jarak karena sangat sensitif. Apakah Pak Prabowo juga tidak memperhatikan sensitivitas itu? Pak Prabowo paham betul itu, jadi tidak mungkin misalnya dalam satu forum kemudian orang-orang pada mendatangi beliau dan beliau tidak kenal satu persatu, kemudian memperkenalkan diri ya. Misalnya Anda dalam satu forum misalnya tiba-tiba orang datang menyalami Anda, baru memperkenalkan dirinya siapa. Ya, jadi itu di luar kontrol tentu. Jadi yang saya sayangkan adalah justru kemudian ada upaya di dalam negeri yang kemudian terprovokasi dengan media foto tersebut, yang kemudian justru membuat pecah belah, memproduksi narasi-narasi yang tidak sehat di dalam negeri, yang seolah-olah kita berhubungan dengan pihak Israel. Nah itu yang kami sayangkan sejak awal. Jadi istilah Pak Prabowo itu misalnya bersinnya di Timur Tengah, demamnya di Indonesia. Nah itu yang mungkin harus kita hindari, dan itu berdampak buruk bagi persatuan kita di dalam negeri. Iya, ini kan tapi juga diangkat oleh media di Israel, setidaknya jadi kepedean juga gitu ya. Lalu apa yang dilakukan ini untuk bisa menetralisir isu ini? Itu yang tadi saya sebutkan, setiap negara punya politik luar negerinya. Nah, media Israel juga punya cara dan punya politik luar negeri mereka ya, untuk melakukan propaganda dan macam-macam. Tinggal kecerdasan kita menanggapi dan menangkap pesan-pesan itu.
Nah sayangnya memang di dalam negeri kemudian dimanfaatkan itu semuanya sebagai isu politik untuk kepentingan kelompok di dalam negeri, kemudian menegasikan pihak lain, dalam hal ini Pak Prabowo, dalam hal ini pemerintah. Padahal sikap kita kalau terkait dengan Palestina tentu semuanya serupa, tentu semuanya berpijak pada konstitusi kita yang mendukung kemerdekaan, kebebasan, dan tentu kita melawan semua penjajahan, termasuk penjajahan dari Israel terhadap Palestina. Dan itu sikap yang common, artinya sudah umum dan tidak semua pihak di negeri ini paham betul. Dan apalagi Pak Prabowo yang menjadi duta, ibaratnya dalam pertemuan tersebut membawa perspektif Indonesia terkait dengan pertahanan, terkait dengan perdamaian. Baik, Bang Daniel, tapi kalau kita berbicara tentang apa yang memang terjadi berkaitan dengan normalisasi, adanya kesepakatan Ibrahim yang juga menjadi isu internasional begitu kan, dan posisi Indonesia sebagai negara muslim terbesar ini kan sangat strategis. Bagaimana sebetulnya menempatkan Indonesia dalam posisi ini juga dalam pergaulan yang sangat mungkin tadi ya ada banyak pihak membuat wacana-wacana untuk kepentingan negaranya masing-masing. Posisi Indonesia sudah jelas dalam pidato pembuka yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Kalau Anda nanti bisa putar kembali di MNC News, itu akan menggambarkan dengan terang benderang sikap Pak Prabowo sebagai Menhan, merepresentasikan sikap Indonesia atau merepresentasikan sikap Presiden, yakni kita mendukung penuh perjuangan rakyat Palestina, kita menghendaki solusi damai di antara konflik dua negara ini untuk apa? Untuk kemerdekaan Palestina pastinya. Dan itu terang, itu sikap terang pemerintah kita, dan itu disampaikan Pak Prabowo dalam forum. Jadi di depan 300 delegasi. Nah, kalau Anda tanya misalnya bagaimana sikap kita, itu sikap kita terang begitu ya. Jadi kalau kemudian ada politik luar negeri yang dilakukan oleh pihak luar negeri atau negara-negara di Timur Tengah, itu tidak terkait dengan kita tentunya. Mereka punya kedaulatan, mereka punya jalan politik sendiri, dan kita juga punya jalan politik sendiri. Yang paling penting bagi kita, kita ingin melindungi dan menjaga national interest kita. Jangan sampai kemudian national interest kita itu diganggu, kedaulatan kita diganggu. Kemudian juga kita tidak boleh diprovokasi dari luar begitu. Kemudian kita yang berpecah belah di sini. Itu tadi yang disebut Pak Prabowo dalam pidato, jangan sampai bersinnya di Timur Tengah atau bersinnya di Israel, tapi demamnya di Indonesia. Nah, itu yang berbahaya. Jadi saya menghimbau agar politisi-politisi di Indonesia atau pihak-pihak tertentu di Indonesia tidak melakukan pecah belah justru ketika ada yang berusaha memprovokasi dari luar. Nah, itu yang tidak sehat menurut saya. Jadi artinya kita tetap jaga jarak begitu ya, dan isu terkait dengan adanya normalisasi itu adalah isu-isu yang tidak benar dan hanya diungkapkan oleh tadi ya, ada beberapa pihak yang mungkin ingin menghangatkan suasana semata di tanah air. Baik, terima kasih Bang Daniel sudah berbincang banyak sore hari ini. Salam sehat selalu. Daniel Anzar Simanjuntak, pemirsa, juru bicara Menteri Pertahanan. Dan pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi penting lainnya, tetaplah di MNC News.